Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Mawla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, ketemu lagi dengan saya Hedi Wahyudin. Dalam hal ini kita akan membahas tentang tata cara bersuci wudhu. PAI BP kelas 2 semester 2. Adapun capaian pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan tata cara bersuci dengan baik dan benar. Yang pertama, definisi wudhu. Wudhu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil contohnya adalah buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan berwudu wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Adapun rukun wudu adalah ada 6 yang harus dilakukan agar wudu itu sah. Yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam tertib. Kemudian gerakan wudhu. Gerakan wudhu ini ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Yaitu yang pertama, sebelum kita wudhu, kita membasuh dulu kedua telapak tangan dengan membaca basmalah. Itu hukumnya sunnah. Kemudian berlanjut dengan berkumur-kumur 3 kali, membuang ke kiri, itu juga sunnah. Kemudian lanjut dengan membasuh kotoran yang ada di dalam hidung 3 kali, itu juga sunnah. Kemudian membasuh wajah, semuanya kebasuh dibarengi dengan niat, itu hukumnya fardu atau rukun. Jadi niat itu dibacakannya ketika membasuh wajah, dan niat itu dibacanya di dalam hati. Adapun sebelum membasuh wajah itu bukan niat namanya, akan tetapi kalau huruf niat atau lafal niat. Setelah membasuh wajah dengan benar, semuanya kebasuh 3 kali. Kalau misalkan yang pertama, basuhan yang pertama belum rata semua, jangan dulu diangkat tangannya sampai rata, sehingga nanti ngambil air lagi yang baru, kemudian basuh lagi untuk balikan yang kedua kalinya sama halnya. Adapun nanti kalau misalkan basuhan yang pertama belum rata, kemudian diangkat, dibasuh lagi tanpa mengambil air yang baru, maka itu hukumnya mustakmal. 3 kali itu sunnahnya. Setelah membasuh wajah dibarengi dengan niat, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Kedua tangan sampai siku, jadi sela-sela jarinya harus dibasuh. Semuanya sampai siku. Jangan sampai sikunya masih kering atau belum dibasuh. 3 kali, dan sunnahnya mendahulukan yang kanan baru yang kiri sama 3 kali. Setelah rata tangan, kebasuh dengan benar sesuai dengan syariatnya, maka dilanjut dengan mengusap sedikit rambut yang ada di kepala. Sedikit aja diusap, sedikit diusapnya. 3 kali sunnah, nggak usah semuanya, karena itu berbeda-beda mazhab. Ya, ada yang memang ada yang harus semuanya dibasuh, maka silakan. Nah, untuk ini ya mazhab Syafi'i itu ya cuma sedikit aja, sedikit dirambut diusap 3 kali. Sunnahnya. Kemudian lanjut membasuh kedua telinga.
Membasuh kedua telinga itu hukumnya sunnah. Membasuh kedua telinga dengan benar, baik telinga yang bagian dalam maupun bagian luar daun telinganya itu dibasuh dengan benar, itu hukumnya sunnah 3 kali. Setelah itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu hukumnya fardu. Sela-sela jarinya harus dibasuh, kemudian sampai mata kakinya, dan mendahulukan yang kanan lalu mengakhirkan yang kiri, itu hukumnya sunnah dan sunnahnya juga 3 kali. Nah kemudian setelah itu tertib itu adalah mendahulukan yang pertama dan mengakhirkan yang terakhir, itu tertib. Jadi gak bisa kita wudhu kaki dulu membasuhnya atau tangan dulu, gak bisa, itu harus berurutan dan seperti dengan tertib. Nah adapun rukun wudhu itu kan tadi ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah. Nah niat ini berbarengan dengan membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap rambut atau sebagian rambut yang ada di kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam rukun wudhu itu adalah tertib. Nah adapun yang tadi itu adalah, yang lainnya itu adalah sisanya itu sunnah-sunnahnya. Kemudian dan jangan lupa setelah wudhu kita angkat dulu kedua tangan untuk membaca doa wudhu. Itu sunnah hukumnya. Kemudian manfaat wudhu. Manfaat wudhu di sini ada 5. Yang pertama adalah kebersihan. Wudhu membersihkan tangan, wajah dan kaki dari kotoran dan bakteri. Bahkan dalam keterangan yang lain adalah fa innal imana yadhharu najasatal batin wal wudu'a yadhharu najasatal zahir. Artinya iman itu mensucikan najis batin, sedangkan wudhu mensucikan najis zahir atau najis lahiriah. Sehingga di sini manfaat wudhu yang pertama adalah kebersihan. Wudhu membersihkan tangan, wajah dan kaki dari kotoran dan bakteri. Kemudian yang kedua, kesehatan kulit. Wudhu dapat mencegah penuaan dini, mencerahkan kulit dan membuat kulit tampak lebih kenyal. Nah, ini manfaat wudhu. Jadi untuk kesehatan kulit, karena air wudhu air yang suci. Yang ketiga, kesehatan mental. Wudhu juga dapat membuat hati kembali tenteram dan emosi menjadi lebih terkontrol. Itulah wudhu. Kesehatan mental. Yang keempat, spiritual. Wudhu merupakan bagian dari upaya untuk memelihara kebersihan rohani dan membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Itu wudhu. Sehingga wudhu itu kan al-wudhu syatrul iman. Wudhu itu separuhnya iman. Yang tadi saya sampaikan itu adalah kalau iman itu mensucikan najis batin rohani, sedangkan wudhu itu mensucikan najis zahir atau lahiriah. Dan yang kelima terakhir, manfaat wudhu itu adalah konsentrasi. Wudhu dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan ketenangan jiwa saat melaksanakan ibadah. Bahkan la sholata liman la wudhu'a wala wudhu'a liman lam yadhkurismullah. Jadi tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada wudhu. Artinya wudhu itu kan tidak sah sholatnya jika kita tidak bersuci, atau dalam hal ini kita wudhu. Kecuali kalau misalkan tidak ada air maka bisa dengan tayamum. Jadi wudhu itu salah satu syarat sahnya kita sholat. Nah itu mungkin materi tentang wudhu kelas 2 SD semester 2 tentang mata pelajaran PAI BP. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya.
wal 'afu minkum. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.